Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Alhamdulillah, Masya Allah, pembahasannya bagus banget ya tadi. Bagus banget kepada siapapun. Masya Allah, tabarakallah. Kalau menyimak dari awal sampai akhir sekarang ini, itu luar biasa. Jadi kita tidak melirik siapa, tapi kepada semuanya. Bukan berarti yang harus jadi jabatan, tidak. Semua adalah pejabat. Kita semua termasuk pejabat. Di keluarga kita masing-masing. Masya Allah. Dan sekarang aku mau ngasih kesempatan lagi. Aku bacain lagi pertanyaan dari jamaah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang ada pertanyaan lagi nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, ada nggak sih doa agar bisa amanah selama menjabat, Ustadz Maulana? Tiada lain kita mohonnya kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ahilana min amrina rasada. Itu yang paling bagus dibaca para pemimpin. Setiap hari bacalah doa ini. Terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Ini doanya Ashabul Kahfi yang bermakna, wahai Tuhanku, berikanlah kami rahmat kada di sisi kami. Kenapa? Sempurnakanlah bagi kami petunjuk. Jadi para pemimpin itu butuh petunjuk. Jadi ingat surah Al-Kahfi ayat 10 sebaiknya dibaca. Kalau perlu setiap sudah salat baca ini, karena supaya dapat petunjuk. Iya. Ada juga sebenarnya amalan juga bagus, salat istikharah setiap malam. Salat istikharah setiap malam. Tahajud. Jadi wudu, taubat, hajat, tahajud, witir, tapi di selanya situ setelah hajat usahakan istikharah karena kita butuh petunjuk. Masya Allah. Semoga ikhtiar kita itu bisa membuat kita menjadi pejabat atau pemimpin yang amanah nantinya. Amin. Terima kasih Ustadz Maulana. Udah selesai? Udah. Pertanyaan selanjutnya ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Apabila jabatan istri lebih tinggi terus di rumah tetap ngeremehin suami yang jabatannya cuma karyawan, itu gimana hukumnya Ustadz? Gimana Ustazah Syifa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kita sudah bahas ya. Pokoknya sehebat apapun istri, kalau sudah sampai ke rumah tetap ridhonya itu ada pada suaminya. Jadi pertama, kalau mau kemana-mana harus izin cium tangan suami. Yang kedua, jangan pernah mengungkit ataupun menyepelekan, oh kamu di bawah saya, oh kamu tidak seperti saya, gaji kamu tidak sekian. Tidak, karena sebenarnya lebih banyak kebaikan yang suami berikan kepada kita. Dikasih tempat tinggal, dikasih hidup nyaman, dengan fasilitas yang luar biasa. Kita nih siapa sih? Istri ini kan enak tinggal nerima aja sebenarnya gitu kan, di rumah nggak ngapa-ngapain. Nah ketika kita sudah punya jabatan, harta yang banyak, jangan malah kita melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan oleh suami kita. Jadi perbaiki lagi komunikasi antara keduanya dan fahami bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau dalam rumah, suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Masya Allah. Iya, karena mohon izin, wanita itu harus memuliakan suaminya. Ya, betul. Dan wanita yang paling buruk itu nanti disiksa di hari kemudian, wanita yang tidak mensyukuri, tidak melihat kebaikan suaminya. Iya. Dan terima kasih ya kepada guru-guruku yang hari ini sudah menjawab pertanyaan dari jamaah ya. Dan semoga terjawab semua ya keluh kesah jamaah yang ada di rumah. Dan sekarang jamaah kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah dan juga dilanjutkan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian luar biasa, Sayyidina Umar bin Khattab berada di halaman rumah untuk memasak. Kemudian Sayyidina Ali juga ikut membantu, Sayyidina Utsman bin Affan juga ikut membantu, Sayyidina Abu Bakar juga ikut membantu, dan para istri mereka pun ikut membantu dengan kejadian melahirkannya seorang ibu. Subhanallah, lihat bagaimana mereka ingin menjadi seorang pelayan bagi masyarakatnya. Maka subhanallah, jabatan itu tidak haram, menjabat itu tidaklah haram. Kenapa? Karena jabatan itu dimiliki oleh orang yang soleh. Maka yang perlu untuk kita lakukan adalah menjadilah orang yang soleh. Ketika jabatan itu tidak diisi oleh orang soleh, maka orang buruk yang akan mengisinya.
maka kita tidak mengharamkan kita menjabat, menjadi seorang pemimpin daerah, menjadi seorang yang mengurusi sebuah daerah, mengurusi sebuah negara, mengurusi sebuah provinsi, asalkan menjadilah orang yang soleh, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika harta itu ada di tangan kita, jadilah harta sebaik-baiknya harta, ni'mal malus soleh, yakni harta yang dipegang oleh orang yang soleh, sehingga tahu untuk dibelanjakan kemana harta tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmatmu yang kami butuhkan ya Allah, dan hidayah petunjukmu yang kami butuhkan ya Allah. Berikanlah senantiasa hidayahmu kepada para pejabat kami, pemimpin kami, begitu pula kepada kami ya Allah, sehingga kami mampu membawa masyarakat kami kepada jalanmu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu